Panas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala marilah senantiasa kita ucapkan atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ilmu, yang mana kita merasakan betapa keindahan ilmu dan kenikmatannya sangat luar biasa, memberikan ketenangan pada jiwa. Sehingga salah seorang dari ulama salaf ketika ditanya, apa yang kau lakukan esok hari andaikan esok itu adalah hari kiamat? Besok adalah hari kiamat, tapi apa yang kau lakukan untuk esok hari? Maka dia mengatakan, aku akan belajar dan terus menambah ilmu. Kalimat ini memberikan kepada kita semangat agar kita senantiasa berusaha menambah ilmu.
Karena kalau kalimat tadi ditujukan kepada kita, barangkali kita akan menjawab dengan berbagai macam ibadah yang sangat besar. Tapi dia mengatakan, aku akan terus belajar dan menambah ilmu. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, ini menunjukkan betapa kenikmatan dalam menuntut ilmu sangat besar, memberikan ketenangan pada jiwa, akan mengangkat derajat bagi orang yang senantiasa belajar dan menggalinya, serta akan dihapuskan dosa-dosa para penuntut ilmu yang menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia kembali ke rumahnya disebut dengan fi sabilillah. Dan orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu akan mendapatkan doa dari para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendapatkan ketenangan jiwa, kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selama kesempatan ada, mari kita senantiasa meningkatkan semangat dan untuk bisa menambah dan menggali ilmu di dalam kehidupan kita. Kemudian kita mengucapkan salat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah untuk senantiasa bisa mengikuti baginda kita sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan membaca beberapa tulisan yang terkait dengan pendidikan anak-anak kita. Disebutkan sesungguhnya pendidikan dan tanggung jawab terhadap anak kita adalah tanggung jawab yang sangat sempurna, tanggung jawab yang sangat besar, yang tidak hanya di dunia, tapi dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari kiamat kelak. Allah akan menghisab atas apa yang telah kita lakukan. Allah akan memperhitungkan apa yang telah kita kerjakan di dunia ini. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala an menyebutkan dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan bertanggung jawab terhadap yang dipimpin. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in, para pemimpin di tengah-tengah manusia adalah ra'in, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap rakyatnya. War rajulu ra'in 'ala ahli baitih, seseorang pemimpin dalam rumah tangganya, wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dia bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap keluarganya itu. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha, seorang wanita pemimpin di dalam rumah tangga atau terhadap suaminya. Wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum, seorang istri bertanggung jawab dalam rumah suaminya atau di hadapan suaminya dan bertanggung jawab terhadap anaknya, dan dia akan diminta juga pertanggungjawaban di hadapan Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Namun ada sebagian kaum muslimin tidak merasakan hadirnya tanggung jawab ini, tanggung jawab terhadap keluarga yang diamanahkan Allah, dan tanggung jawab terhadap anak yang Allah hadirkan dalam kehidupan rumah tangganya.
Sebagian mereka hanya mengatakan tanggung jawab saya adalah untuk memberikan makan saja, memberikan kebutuhan fisik, mencukupkan kebutuhan jasmani, dengan mengabaikan tanggung jawab pendidikan Islam. Inilah sebuah kesalahan. Bahwa tanggung jawab kita yang sesungguhnya bukan hanya sekedar memberikan makan dan minum, menyediakan tempat tinggal, mengeluarkan bagian dari harta kita untuk belanja. Tapi tanggung jawab yang paling besar di hadapan Allah, bagaimana kita sebagai orang tua bisa dan mampu mengawal rumah tangga ini menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika seorang mukmin faham dengan tanggung jawab, dengan tugas yang mulia, maka insya Allah segala usaha yang akan dilakukan akan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini tanggung jawab kita. Makanya sebelum siapapun di antara kita melangkah menuju kehidupan rumah tangga, maka diharuskan untuk membekali ilmu dan tanggung jawab ini. Harus membekali ilmu yang cukup di dalam memahami tanggung jawab yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Inna min aujabil wajibat, sesungguhnya kewajiban yang paling wajib, wa a'zamil mas'uliyat, dan tanggung jawab yang paling besar, wa akbarul amanat, dan amanah yang paling besar adalah amanah mendidik keluarganya, amanah mendidik pasangannya, amanah mendidik anak dan keturunannya. Karena ketika dia amanah di hadapan Allah, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Tapi ketika dia tidak amanah di hadapan Allah atas tanggung jawab yang Allah berikan ini, maka dia akan mu'aqab ala tafriti fi tarbiyatim, dia akan diberikan hukuman oleh Allah atas sikap yang menyia-nyiakan tanggung jawab tersebut. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka mari kita lihat beberapa keutamaan-keutamaan yang ada di dalam Islam agar kita semangat di dalam memperbaiki diri, agar kita berusaha sekuat tenaga untuk berbekal diri. Wah, ternyata apa yang saya lakukan di dalam mendidik anak dan istri ini bukan perkara yang sia-sia di hadapan Allah. Karena sebagian orang tidak paham, apa yang dilakukan itu dianggap hal yang remeh, apa yang dilakukan dianggap hal yang tidak memiliki nilai di hadapan Allah. Mari kita lihat bagaimana Islam menggambarkan tanggung jawab yang besar ini dengan pahala yang besar di hadapan Allah, dengan nilai yang sangat tinggi di sisi Allah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa ibadah yang paling panjang durasi ibadahnya adalah perjalanan rumah tangga. Karena mulai dari akad, lafaz ijab dan qabul, itu sudah mulai titik awal ibadah dalam rumah tangga. Diserahkan anak perempuan kepada kita, kemudian kita bimbing, kemudian dia akan hidup bersama kita. Makanya Rasulullah ketika mengatakan kepada seorang wanita, unzuri aina anti minhu, lihatlah wahai wanita di mana posisimu di hadapan suamimu. Apakah suamimu mengajak kepada surga Allah, kepada ridha Allah, kepada ampunan Allah, kepada menegakkan syariat Allah, ataukah sebaliknya membiarkan dirimu dalam kubangan dosa, di dalam kemaksiatan? Jika kamu salah dia tidak tegur, jika khilaf dibiarkan. Bedakan antara orang yang sayang dengan orang yang
tidak memberikan perhatian. Bedakan. Para ummahat, jangan dikira suami tidak menegur itu tanda sayang. Kalau salah dalam urutan, dalam pandangan syariat, ditegur, itu tanda sayang. Tapi kalau salah dalam syariat, dibiarkan, itu tanda tidak sayang. Walaupun sebagian orang memandang itu adalah sikap rasa sayang seorang suami. Ini salah. Ini salah fatal. Maka mari kita lihat di dalam Islam keutamaan bagi seseorang, baik itu dia sebagai suami di dalam rumah tangga ataupun bagi seorang ayah, orang tua bagi anak-anaknya. Maka di dalam Islam sungguh sangat besar pahala yang akan didapat oleh seseorang di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala karena kesungguhannya di dalam mendidik keluarganya. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathatin." Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara. Ini hadis ini masyhur dan sering diulang, bahkan sudah hafal bagi kita. Yang pertama adalah illa min sadaqatin jariyatin. Ini yang pertama sekali, yang tak akan pernah putus mengalir pahalanya kepada kita setelah kita meninggal dunia, adalah sadaqah jariyah. Apa makna sadaqah jariyah? Sebagian ulama mengatakan adalah wakaf. Bapak ibu punya harta di jalan Allah, punya harta, bapak ibu wakafkan, bapak ibu beli mushaf, ditaruh di masjid, dibaca oleh orang. Selama mushaf itu dibaca, selama itu pahala mengalir kepada kita. Bapak ibu punya tanah, tanah ini diberikan ke lembaga pendidikan atau kepada seseorang yang kita anggap amanah dan mampu mengelolanya. Didirikan di atas tanah tersebut masjid, kemudian di dalam masjid ditegakkan ibadah salat, kemudian dimakmurkan dengan majelis ilmu dan digunakan untuk kebaikan. Selama masjid itu dimanfaatkan untuk kebaikan, selama itu pahala akan mengalir kepada kita. Bapak ibu punya uang, ada masjid yang membutuhkan air sumur, ya, yang akan menjadi sumber air untuk masjid tersebut, atau lembaga pendidikan, atau kampung yang butuh kepada sumber air bersih. Kita keluarkan uang kita, kita gali, kita upahkan, maka selama air itu dipakai oleh kaum muslimin, dimanfaatkan, maka selama itu akan mendapatkan pahalanya. Mari kita bermuhasabah bersama-sama. Mana dari harta kita yang sudah kita wakafkan di jalan Allah? Dari sekian harta yang Allah titipkan, mana yang sudah kita jadikan harta yang sebenar harta di sisi Allah? Karena harta itu tidak lebih dari 3 kondisi ini. Yang kita makan akan menjadi kotoran, yang kita pakai akan lusuh, yang kita infakkan itu yang akan menjadi harta kita yang sesungguhnya. Mulailah kita berpikir kaum muslimin untuk menaruh harta kita di tempat yang akan bermanfaat untuk agama ini. Yang kedua, kata Rasulullah, yang tidak akan pernah putus pahalanya, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Mengajarkan kebaikan, ilmu kepada orang, dan ilmu itu diamalkan, diajarkan lagi, diamalkan. Selama ilmu itu kita dapatkan, maka ilmu itu akan memberikan pahala yang baik untuk kita. Nah, yang ketiga, awwaladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Bapak ibu, anak saleh ini adalah harta mahal kita, aset kita yang sangat luar biasa. Makanya kebanggaan orang tua itu cukup pada anak yang saleh dan saleha, bukan pada harta yang banyak tapi tidak berkah. Anak yang saleh dan saleha itu adalah kebanggaan dunia akhirat. Maka bersungguh-sungguhlah kita untuk mendapatkan bagaimana cara mengusahakan supaya anak-anak kita yang menjadi anak-anak yang mendoakan kita nanti setelah hari
ya setelah kita meninggal dunia. Ini yang pertama, kaum muslimin. Yang kedua, ternyata kita akan diangkat derajat kita di sisi Allah, akan dilipat gandakan pahala kita, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala, di mana Allah mengatakan innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salih fil jannah. Seseorang akan diangkat Allah derajatnya di dalam surga. Kemudian hamba ini berkata, fayaqulu ya rabbi anna li hadhihi, engkau angkat posisiku di dalam surga, engkau tempatkan aku di tempat yang paling tinggi dan mulia. Dia bertanya kepada Allah, dari mana ini semua aku dapatkan? Amal apa yang gerangan yang dulu aku kerjakan? Bertanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala, fayaqulullahu azza wa jal, Allah berkata, bistighfari waladika lak, ini adalah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu. Ini visi kita, Pak. Anak kita nanti mendoakan kita setelah kita berada di bawah tanah, yang kita sudah hancur. Yang kita harapkan adalah lantunan-lantunan doa dari anak-anak kita. Kalau anak kita harapkan seperti ini nantinya, maka tentu bekal yang paling baik untuk itu adalah pendidikan. Tanamkan keimanan, kenalkan kepada syariat, ajarkan Islam kepadanya dengan sebaik-baiknya. Jangan biarkan anak kita tumbuh ya seperti tumbuhnya ya di lingkungan itu. Jangan dibiarkan dia berkembang seperti ya berkembangnya zaman tanpa arah yang benar. Tapi mesti kita sampaikan kepada anak kita, kamu harus menjadi anak yang baik dengan belajar ilmu agama, dengan belajar Islam dengan yang benar. Itu akan menjadikan dekat harapan kita itu terwujud. Tapi kalau kita didik dengan kemewahan, kita didik dengan ya keindahan dunia, yang tahu adalah segala bentuk cita-cita dunia yang semu ini, tanpa kita kenalkan dengan akidah, dengan tauhid, dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan sunnah-sunnah Rasulullah, angan-angan kita tinggi, nanti diharapkan kita akan didoakan. Jangankan didoakan nanti sebelum kita dimasukkan ke dalam kubur, saat kita meninggal saja, belum lagi dimasukkan ke kubur, anaknya sudah bingung mencari imam masjid yang akan mengimami salat jenazah ayahnya, mencari orang yang pandai doa. Apa yang diharapkan kalau dia mencarikan orang untuk mendoakan kita, dia sendiri tidak mampu untuk mendoakan dirinya dan ayahnya? Apa sebab ini semua? Gara-gara dijauhkan dari syariat dan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ditanamkan kepadanya Islam, dijauhkan padanya dua sumber yang jernih dalam Islam, dua sumber ilmu, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua, di mana orang tua akan diangkat derajatnya, dilipat gandakan pahalanya, dan berakibat baik bagi kehidupannya di akhirat kelak. Agar kita semangat kaum muslimin, berbenah dan memperbaiki diri, dan bersemangat untuk membina anak-anak kita walaupun memiliki tantangan yang sangat besar. Yang ketiga, kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, di mana kita akan dikumpulkan bersamanya, bersama anak kita di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Tur ayat 21 Allah gambarkan ternyata orang tua akan dikumpulkan Allah bersama anak dan cucunya di dalam surga. Di dalam surga dengan satu syarat, mereka orang-orang beriman kepada Allah. Di kita tidak hanya berkumpul di dunia, serumah di dunia, enggak, tapi Allah akan berikan kepada kita nikmat kita berkumpul kembali di surga Allah. Makanya cita-cita kita tidak hanya berkumpul di dunia,
tapi bersama di dunia berterusan sampai ke surga. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Orang-orang tua yang beriman kepada Allah dan diikuti oleh anak dan keturunan mereka beriman pula. Jadi orang tua beriman, orang tuanya saleh, taat kepada Allah, keimanan yang telah ditunjukkan oleh orang tua ini diikuti oleh anak cucunya setelah dia. Maka Allah katakan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan gabungkan mereka, kami akan susulkan anak-anak mereka kepada orang tua mereka di akhirat kelak. Ternyata di antara kenikmatan yang paling nikmat di dalam surga adalah di mana kita dipertemukan dengan keluarga kita. Orang ketika masuk surga, di antara pertama yang akan dicari, yang ditanya apa? Mana ayah saya? Mana anak saya? Kalau anak bertanya mana ayahnya, kalau ayah bertanya mana anaknya. Nikmat, Pak. Kita rasakan di dunia ini. Lama tak berkumpul, tak berjumpa. Yang satu mungkin tinggal di daerah yang jauh, yang satu pergi bekerja di tempat yang jauh. Di saat-saat momen tertentu, di masa-masa tertentu kita berkumpul bersama, Masya Allah, kenyamanan itu hadir dalam jiwa kita. Itu di dunia, apalagi di dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang kesolehan orang tua yang lebih tinggi daripada kesalehan anaknya. Ternyata makna alhaqna bihim dzurriyyatahum itu bisa jadi ayahnya lebih tinggi derajatnya, kedudukannya di dalam surga itu. Kan surga 8 tingkat. Kemudian ayah bisa jadi lebih tinggi tingkatnya dari anaknya. Maka anak ini akan Allah angkat pula derajatnya sampai bertemu dengan ayahnya. Begitu. Jadi subhanallah, nikmat ini yang harus kita ingat terus, sehingga mujahadah kita betul-betul ada di dalam memperbaiki keluarga. Kalau hanya orang hidup berumah tangga, punya anak, bekerja, punya rezeki, kemudian libur akhir tahun, memiliki aset yang banyak, hanya sekedar itu, sungguh sangat sederhana, Pak. Sederhana. Itu semua akan ditinggalkan dan akan sia-sia. Apalagi yang kita tinggalkan itu harta banyak, diurus oleh anak yang tidak ada iman, itu lebih dahsyat lagi. Makanya ketika Umar bin Abdul Aziz, di saat dia sakit menjelang kematian, diminta untuk memberikan wasiat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, bilkhusus mereka yang menjadi tanggung jawab mengurus harta-harta baitul mal kaum muslimin. Karena kehidupan Umar bin Abdul Aziz yang sangat sederhana, sebagai seorang pemimpin besar kaum muslimin, jika dibandingkan dengan kehidupannya sungguh sangat jauh berbeda, dan dia mampu untuk itu, maka dia dikatakan kepadanya, berikan wasiat kepadaku atau kepada siapapun di antara kami yang kamu tinggalkan untuk mengurusi anak-anakmu. Maka Umar mengatakan, dudukkan saya. Umar mengatakan, dudukkan saya. Kemudian dia membaca firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, inna waliyyallahu allazi nazzala al-kitab wa huwa yatawallas salihin. Sesungguhnya waliku, pelindungku, penjagaku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quranul Karim, dan dialah akan menjaga orang-orang yang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh. Mari kita lihat, Pak, kecerdasan Umar ini, bagaimana dia memandang bahwa ketika anak saleh yang aku tinggalkan, yang akan mengurusnya adalah Allah. Kalau anak saleh itu
Anak-anak yang bertakwa itu ya akan mengurusi, ya akan bertanggung jawab untuk kelangsungan hidupnya itu Allah, Pak. Tapi ketika nanti kita tinggalkan harta yang banyak kepada anak kita, sementara dia tidak memiliki kesolehan keimanan yang kuat, maka bisa jadi itu akan menjadi awal pertama untuk kerusakannya. Maka harta yang sedikit berada di tangan orang-orang yang beriman kepada Allah itu akan melahirkan banyak keberkahan. Namun ketika harta melimpah ruah banyak, tapi berada pada orang yang tidak beriman kepada Allah dan memiliki ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, itu tidak akan melahirkan banyak kebaikan dan bahkan tidak cukup bagi kebutuhan hidup mereka. Pernah saya sampaikan kisah di sini tentang dua orang pemimpin di masa lalu, Umar bin Abdul Aziz dan Hisham bin Abdul Malik, yang mana kedua-dua ini adalah pemimpin, memiliki ya anak-anak yang sama, tapi perbedaannya adalah pada kualitas pendidikan anak, sehingga Umar meninggalkan satu anak itu 1 dinar atau setengah dinar, tapi kemudian menjadi orang-orang yang hebat di jalan Allah. Bahkan ada di antara keturunannya yang menginfakkan 200 kuda pasukan perang. Modal awalnya apa? Hanya 1 dinar atau setengah dinar saja. Tapi anak pemimpin yang satu lagi ditinggalkan masing-masing mendapatkan 1 juta dinar. 1 juta dinar. Satu orang anak. Tapi tak lama ada di antara keturunannya menjadi orang-orang yang pengemis, yang memiliki urusan yang tidak selesai. Bayangkan, tidak ada jaminan. Kalau harta melimpah ruah kita tinggalkan, namun tidak kita bekali dengan keimanan, bahkan itu awal daripada kerusakan anak-anak kita. Maka modal utama kita adalah kesolehan. Investasi terbesar kita untuk anak kita adalah kesolehan. Dan asuransi yang paling terhebat adalah keimanan. Meninggalkan keimanan sebagai jaminan untuk keselamatan mereka. Ma'asyal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Maka orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam menjalankan tugasnya dan tanggung jawabnya di dalam menjaga kehidupan keluarga, maka dia akan mendapatkan banyak kebaikan-kebaikan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyarul hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari kita lihat beberapa tanggung jawab kita sebagai orang tua di dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama, seorang bunda atau seorang ibu yang memiliki peran besar dalam pendidikan anaknya. Seorang ibu jika disiapkan, maka dia akan melahirkan generasi hebat. Seorang ibu yang bersungguh-sungguh di dalam mengawal anaknya, maka dia akan memberikan perubahan terhadap dunia ini. Lihat betapa banyaknya para ulama yang hadir dalam dunia Islam. Mereka lahir dari karya-karya besar para bunda-bunda yang luar biasa. Bunda-bunda para ulama itu bukan bunda-bunda sembarangan. Ibu-ibu yang berjibaku, yang bersungguh-sungguh dan tabah, sabar di dalam mengawal anak-anak mereka. Pernah kita bahas tentang kisah Imam Syafi'i yang memiliki perjuangan yang luar biasa bersama bundanya. Hijrah dari Palestina menuju Mekah Al-Mukarramah. Ibunya mengantarkan dengan kesabaran, mengantarkan anak-anaknya, mengantarkan Imam Syafi'i kepada para ulama yang ada di kota Mekah. Mengantar, bersabar, berjuang, mencukupkan segala kebutuhannya. Setelah seluruh ulama Mekah itu habis, ya diambil ilmunya oleh Imam Syafi'i,
yang masih kecil, maka diantar untuk berangkat ke kota Mekah, ke kota Madinah Al-Munawwarah, belajar ilmu dari Imam Malik, berjuang, mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Bahkan di saat seperti itu suaminya sudah tidak ada. Ayah dari Imam Syafi'i sudah meninggal dunia. Tapi subhanallah, begitulah keberkahan Allah hadirkan dari sebuah perjuangan, dari niat yang ikhlas dan tujuan yang jelas. Maka Allah berkahi usahanya tadi, menjadi orang-orang yang termasuk pada barisan orang-orang yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala dengan ilmu, mengangkat Islam dengan ilmu yang dia miliki. Kaum muslimin rahimakumullah, maka seorang ibu memiliki tanggung jawab yang besar di hadapan Allah tabaraka wa taala. Makanya di dalam Islam, di dalam surat Al-Ahzab Allah sebutkan di mana tugas utama sebagai seorang ibu adalah di dalam rumah tangganya. Tugas utamanya menjaga bentengnya. Benteng seorang wanita di mana? Rumahnya. Bagaimana kalau benteng itu rapuh, kaum muslimin? Benteng itu tidak kokoh, itu akan mudah roboh. Orang yang ada di dalam benteng itu akan mudah dihancurkan. Maka benteng utamanya rumah tangga adalah seorang bunda, seorang ibu, yang dia harus kembali ke rumahnya. Dia harus memiliki fungsi yang besar di rumah tangganya. Maka inilah salah satu makna ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, disebutkan oleh para ulama di antara salah satu sifat ar-rijal yang qawwam itu adalah mampu menjadikan istrinya kembali ke benteng utamanya. Bukan benteng utamanya seorang wanita itu di luar rumahnya, bukan. Tapi benteng utamanya seorang wanita adalah rumah tangganya. Dan jangan pula nanti bapak-bapak, kita memiliki anak perempuan yang sudah menikah, ya, bahkan justru kita pula yang menyuruh dia harus bekerja. Ini kurang sabar terkadang. Harapan kita adalah anak-anak kita juga memberikan, ya, bekerja, memiliki gaji. Bahkan ala subhat, kamu harus bekerja, nak. Nanti kalau tidak bekerja, suatu saat kamu bercerai dengan suamimu, maka kamu akan kesulitan, nggak ada penghasilan, dan kamu akan menjadi orang gelandangan dan seterusnya. Ini rasa takut yang tidak beralasan, rasa takut yang berlebih-lebihan ini. Kita doakan anak kita semoga istiqamah dan semoga keluarganya baik dan bisa terjaga. Insya Allah, kalau orang beriman Allah yang mengurus, Pak. Luruskan akidah kita, benarkan pemahaman kita. Orang yang beriman itu Allah yang akan mencukupkan, Allah yang akan mengurusinya. Tapi ini betul-betul membutuhkan keyakinan dari kita bersama. Betul-betul membutuhkan semangat yang betul-betul dikawal dengan ilmu. Maka innal umma idza ihtadanat tiflaha liturdi'ahu falaysa ladha tifl waqtun liyas'alaha an iqamatil burhan ala umumatiha. Fadaurul ummi fi tarbiyati akbar min dauril abbi awil muallim. Ibu-ibu tolong dengarkan baik-baik, bahwa peran seorang ibu di dalam pendidikan lebih besar dari peran seorang ayah ataupun seorang guru di dalam mendidik anak, di dalam peran menanamkan iman pada anak. Karena memang benteng utamanya adalah di rumah dan akan punya banyak waktu bersama anak. Dibandingkan ayah, walaupun tanggung jawab secara umum adalah untuk keluarga, termasuk istri dan anaknya, tanggung jawab dia. Dan Allah berikan tugas mulia mencari nafkah. Tapi jangan disalah artikan. Hari ini mulai bergeser makna tanggung jawab seorang ayah, cukup hanya mencari nafkah. Ini yang salah. Ini yang banyak yang terjadi di antara kaum muslimin. Seakan-akan dia tidak punya peran lagi kalau sudah mencari nafkah. Ini salah. Walaupun istri kita punya tanggung jawab yang paling besar, tapi kita juga memiliki peran yang tak kalah penting, ya, daripada istri kita. Bahkan di dalam Al-Quran saja 14 kali bentuk dialog
ayah dengan anak. Ini menunjukkan kita tidak boleh putus berkomunikasi dengan anak kita. Ini menunjukkan betapa ayah itu harus hadir di dalam pendidikan anaknya. Makanya dalam Islam ketika terjadi perpisahan, baik itu karena kematian ataupun mungkin berpisah hidup, anak yang hilang salah satu dari fungsi ayah atau ibu mesti kita lengkapkan. Misalnya ayahnya nggak ada, meninggal dunia, dia hidup bersama bunda, maka anak ini harus mendapatkan sentuhan sebagai ganti dari ayahnya. Mungkin berpindah kepada kakeknya, mungkin berpindah kepada saudara atau paman-paman dari anak ini, atau mungkin dia mendapatkan ayah tiri. Begitupun sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya biasanya cepat, biasanya cepat. Iya, Pak, ya? Meninggal istrinya, apalagi anaknya banyak sedikit, dapat alasan. Saya tidak bisa mendidiknya sendiri. Saya harus ada teman baru yang bisa mendidiknya. Tapi kalau perempuan biasanya lebih sabar, lebih sabar di dalam mendidik anak-anak. Ada seorang wanita bisa bersabar, bahkan mungkin sampai meninggal tak akan menikah lagi. Dia cukup memfokuskan dirinya untuk membesarkan anak-anaknya. Tapi ini wajar, karena kesabarannya luar biasa. Dan bahkan dia mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya. Tapi berbeda kondisinya dengan seorang laki-laki. Ma'asyarul hadirin rahimakumullah. Disebutkan fadaurul ummi fi tarbiyati akbaru min dauril abi awil muallim wa hiya ala adai hadzal daur asbar. Disebutkan kenapa demikian, karena biasanya seorang ibu itu lebih bersabar. Tapi kalau ada ibu-ibu yang tidak bersabar berarti menyelisih dari fitrahnya. Fal baitul ladzi yakhlu min al ummi al wa'iyyati salihati wa baitun yatim. Rumah yang tidak ada di dalamnya seorang ibu yang pengertian, seorang ibu yang salehah, itu namanya rumah yatim. Disebutkan rumah yatim. Azan? Baik. Kita stop dulu sebentar. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah
yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu agar surga. Baik, kita lanjutkan bahwa peran seorang ibu adalah peran yang sangat besar di dalam pendidikan keluarganya, karena dia adalah diberikan amanah untuk menjaga benteng rumah tersebut. Dan di dalam sejarah, sepanjang sejarah manusia, bahwa musuh-musuh Allah tahu, Pak, mereka sadar bahwa kalaulah seandainya umat Islam ini betul-betul menjaga usul tarbiyah, dasar-dasar agama, dasar-dasar pendidikan yang ada di dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah, mereka tidak akan mampu mengotori generasi ini. Karenanya mereka sadar bahwa untuk merusak generasi ini dengan merusak kaum wanitanya. Cara untuk merusak generasi ini dengan cara merusak wanitanya. Makanya musuh-musuh Allah tabaraka wa ta'ala, ya musuh-musuh Allah, mereka merusak Islam ini, merusak generasi ini dengan berbagai cara. Yang pertama adalah ifsadul mar'atil muslimah, merusak wanita muslimah. Caranya bagaimana? Dengan mempropagandakan bahwa kamu adalah punya kesempatan berkarya seperti kesempatan laki-laki. Kamu punya kesempatan untuk berbuat sama seperti kesempatan laki-laki. Ini orang-orang yang senantiasa mendakwahkan tentang kebebasan wanita, memiliki hak dan memiliki hak dan kesempatan yang sama. Ini senantiasa digaungkan, senantiasa disuarakan
Sehingga ketika generasi kita kaum muslimah lemah dari sisi ilmu syar'i, dia betul-betul merasa mengatakan, iya, kita memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki. Sehingga apa? Berlomba-lomba untuk keluar rumah, bekerja, berlomba-lomba untuk menyiapkan rumah tangga mereka dari luar. Ini satu hal yang mesti kita perhatikan kaum muslimin. Yang kedua, dengan cara merusak pola pendidikan kita dengan berbagai cara dan berbagai isu yang mereka lontarkan. Kemudian merusak masyarakat kita dengan menyebarkan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, menyebarkan segala bentuk ranjau-ranjau yang akan merusak jalannya anak-anak kita dari jalan yang lurus, sehingga ketika sudah rumah tangga rusak, wanitanya rusak, anak-anaknya rusak, bahkan masyarakatnya akan rusak. Kalau masyarakat rusak, maka negaranya akan rusak. Maka untuk memperbaiki hal yang besar dimulai dari sisi yang kecil, yang paling kecil, yaitu fase pertamanya adalah rumah tangga kita. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bab ini adalah qudwah kita, teladan kita, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat ke dalamnya dalam sisi rumah tangganya dan kuat untuk dakwahnya. Bahkan Allah katakan di dalam mengurusi dakwah, di saat awal-awal dakwah Islam di kota Mekah, Allah tabaraka wa ta'ala katakan, wa anzir ashiratakal aqrabin, peringatkan keluargamu yang terdekat wahai Muhammad. Kita kuatkan dari dalam, kemudian kita sebarkan dakwah ini ke keluar. Inna abna'ana hum imadul ummati wa taqatil basyariyah, bahwa umat, anak-anak kita mereka adalah tiangnya umat ini, dan mereka adalah sumber kekuatan bagi agama ini. Yang kita harapkan mereka memiliki semangat yang tinggi untuk menegakkan syariat ini dan untuk menjaga agama ini, dan bangkit dari segala bentuk keterpurukan, membawa cita-cita mulia, ini kita inginkan. Makanya Bapak Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah, di saat-saat kita bersama anak-anak kita, jadikan ya sarana-sarana dialog itu sebagai tempat untuk menajamkan ya cita-cita mulia mereka itu, menanamkan harapan-harapan Islam ini pada diri mereka. Jadi sampaikan sesuatu yang sangat bernilai, yang seperti mana yang diinginkan dalam agama yang mulia ini. Oleh itu kaum muslimin, yajibu ala awliya'il umur, wajib bagi orang tua, bagi para wali, orang tua, untuk mengambil cara yang baik di dalam mendidik anak-anak mereka. Harus kembali kepada sumber pendidikan utama. Para ulama mengatakan sumber dalam pendidikan keluarga yang paling baik adalah kitabullah dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'anul Karim dan di dalam sunnah Rasulullah telah dibentangkan dasar-dasar pendidikan Islam itu. Telah dibentangkan pula tujuan pendidikan Islam. Bahkan tata cara mendidik itu sendiri. Sungguh sangat banyak ayat-ayat yang bicara tentang itu, dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang telah Nabi sebutkan tentang panduan itu. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, inilah tanggung jawab kita sangat besar
dan beban kita ke depan akan semakin berat, tantangan kita semakin luas dan semakin besar, dan kehidupan kita akan semakin sulit di dalam menjalaninya jika seandainya kita jauh dari dua sumber ilmu yang telah kita sebutkan tadi. Maka cara untuk mendapatkan, memuluskan perjuangan kita adalah dengan berpegang teguhnya kita kepada agama Allah ini. Islam kita jadikan sebagai pakaian hidup kita, tidak hanya sekedar slogan semata, tapi dia menjadi semangat nyata dalam perilaku kita. Islam sebagai aplikasi dari kehidupan kita. Apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul kita jalankan, kita mulai untuk kita laksanakan. Dari hal yang paling terkecil kita usahakan sampai hal yang paling besar, yang paling mulia, yang Allah sukai dan Allah cintai. Maka itu kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, dengan kita belajar bersama, insya Allah harapan itu semakin dekat dan semangat kita semakin muncul dan keputusasaan semakin hilang. Kalau kita tidak ikut dengan sirami dengan ilmu, kalau kita tidak bekali diri kita dengan ilmu, maka perjalanan kita akan semakin suram dan pandangan kita akan semakin kelam, tujuan kita semakin tak jelas, maka hidup semakin sempit dan sulit. Maka dengan ilmu insya Allah semua akan terang, semua akan jelas, semua akan ringan, dan semua akan mudah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dua hal yang penting. Yang pertama, suami bersemangat di dalam belajar dan menuntut ilmu dan diikuti oleh istrinya, dia harus memiliki semangat pula di dalam berbekal ilmu. Yang kedua, satukan visi dan misi di dalam rumah tangga. Satukan tujuan sehingga kekuatan yang ada melahirkan karya besar. Yang istri ingin seperti ini, yang suami ingin seperti ini. Kekuatannya terpecah dan harapan semakin jauh, tak akan bisa didapatkan dalam kehidupan kita. Maka ikhwani kaum muslimin, dua hal ini penting di dalam rumah tangga. Pertama adalah semangat kedua pasangan untuk belajar dan menuntut ilmu, membekali diri di dalam mengarungi kehidupan rumah tangga. Yang kedua, dengan menyatukan visi dan misi, semangat juang, semangat untuk menjalankan kehidupan. Satukan di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tempat yang paling bahagia untuk kita kembali, tidak ada tempat yang paling tepat untuk kita kembali daripada kita mempelajari Al-Quranul Karim dengan sungguh-sungguh, kemudian kita mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Lisan-lisan kita senantiasa berucap, setiap kalimat kita yang keluar adalah maqalallah wa qala rasuluh. Setiap tindakan kita yang akan kita lakukan, maka timbangannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Setiap pekerjaan yang akan kita kerjakan, kita kembalikan apakah sesuai dengan agama, sesuai dengan Al-Quran, atau sesuai dengan Sunnah Rasulullah. Jika tidak, tinggalkan, tanpa ragu kita tinggalkan. Karena itu akan menghabiskan usia dan akan membuang-buang waktu, karena tidak akan melahirkan keberkahan dalam kehidupan kita. Keberkahan ada pada berpegang teguhnya kita kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita taufik dan kemudahan untuk mendidik anak-anak kita, dan mudah-mudahan usia yang Allah berikan kepada kita cukup untuk bisa kita menanamkan keimanan dan keyakinan yang benar kepada anak-anak kita. Dan kita berharap di saat kita meninggal dunia nanti, anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah yang senantiasa mendoakan kita. Semoga mereka menjadi orang-orang yang kokoh di atas agamanya, dan Allah berikan kita semua anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi kita dan keluarga kita, dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa kita. Wallahu taala alam bisawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak, silakan Pak.
Kurang dengar saya. Pelan Ibu. Oke. Baik. Barakallahu fiik. Iya, ada dua hal yang saya tangkap, bahwa betul sekali yang pertama adalah seorang ibu itu memiliki peran yang sangat besar. Bahkan karena peran yang besar itu peran yang mereka berikan itu, mereka melahirkan, kalau bersungguh-sungguh di dalam mendidik anak-anak, mereka akan melahirkan anak-anak yang luar biasa. Seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa banyak bunda-bunda para ulama itu, ya, orang-orang hebat, orang besar itu, ya, itu ada kesungguhan dan keseriusan, ada orang-orang hebat di belakang mereka itu para bunda. Nah, terkait dengan, ya, ridallah fi ridal walidain, betul bahwa ridha Allah di dalam ridha orang tua. Ini bab ini bukan hanya sekadar ibu, tetapi untuk kedua orang tua, untuk kedua orang tua. Anak dalam bab ini hadisnya kepada kita anak-anak, sebagai anak mesti meniti jalan ridha orang tua agar kita mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala. Sehingga di dalam bab seorang ibu pun, orang tua memiliki peran yang luar biasa. Ibu Allah jadikan lebih 3 banding 1. Seorang sahabat bertanya, ummuka 3 kali. Baru setelah itu bakti diberikan kepada bapaknya. Karena 3 pekerjaan hebat yang dilakukan oleh seorang ibu. Hamil, 9 bulan, melahirkan, yang menjadi taruhannya adalah nyawanya. Kemudian menyusui selama 2 tahun. Ini pekerjaan berat, sehingga Allah berikan 3 kali lipat jika dibandingkan seorang ayah. Namun poin yang kedua tentang kisah Nabi Nuh tadi, Pak, ya. Poin yang kedua tentang istri Nabi Nuh, istri daripada anaknya. Dan disinilah memang salah satu bentuk ujian. Yang pertama adalah dia ujian bagi Nuh alaihissalam. Ternyata ada di antara bentuk-bentuk keluarga ini, memang ayahnya suami baik, istri tidak baik. Contohnya keluarga Nabi Nuh ini, istri tidak baik, suami baik. Akibatnya fatal. Ketika istri dalam rumah tangga itu, ya, dalam bab ini sebagian ulama pendidikan mengatakan bahwa di antara bentuk sifat pembangkang dari anaknya lahir karena sifat seorang ibu yang tak baik ini. Ada bentuk kehidupan rumah tangga yang kedua itu, istri baik, suami tidak baik. Itu adalah keluarga Fir'aun. Dan ini lebih berat lagi. Seorang wanita hidup dengan suami yang tidak baik, itu neraka rumah tangga itu. Sehingga Asia, istrinya Fir'aun ini, berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar diberikan kepadanya rumah, dibangunkan untuknya di dalam surga. Wa najjini min Fir'auna wa amali, ya Allah selamatkan aku dari Fir'aun ini dan pekerjaannya. Seorang wanita hidup dengan suami yang tak baik, apalagi tak beriman, ini neraka rumah tangga itu. Tak akan ada kenyamanan di sana. Dan ada potret yang kedua, yang ketiga adalah suami baik, istri baik. Inilah keluarga Rasulullah. Ya, banyak keluarga yang lain seperti Luqman, seperti Imran, dan banyak keluarga-keluarga yang lain, ya, yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan ada pula potret yang keempat adalah kedua-duanya tak baik, seperti keluarganya Abu Lahab. Nah, terkait dengan contoh yang disampaikan oleh ayahanda kita yang bertanya, maka akan sangat berpengaruh memang di dalam kerusakan rumah tangga apabila ibunya tidak baik. Orang yang pertama yang menghina Nuh adalah istrinya, Pak. Orang yang pertama yang tidak beriman kepada Nuh adalah istrinya. Sehingga perilaku yang tidak baik dari istri Nuh ini diikuti anaknya. Dan jangan salah, Nuh itu bukan satu-satu anaknya yang tidak beriman. Ada anak yang beriman, yang ikut kepadanya. Tapi
anak yang satu ini dari istri yang durhaka ini, ya, dia tidak beriman. Ini pengaruh besar seorang ibu itu. Maka jika ibu baik, anak akan mudah untuk ikut baik. Tapi ketika ibunya tidak baik, maka akan sangat sulit, ya, untuk mendapatkan generasi baik. Makanya Nabi katakan, kenapa ketika ingin menikah dulu, di awal pernikahan apa yang disuruh Nabi? Fasfar bidzatid din taribat yadak. Di sinilah letak rahasianya. Kenapa kita harus mencari wanita yang salehah? Karena dia berfungsi untuk melahirkan generasi hebat. Tadi kita sudah sampaikan, rumah yang tidak ada di dalamnya seorang ibu yang peka, yang peduli, yang salehah, itu rumah yatim. Rumah yatim yang tidak ada orang yang mempedulikan kondisi anak. Maka itu ikhwan kaum muslimin rahimakumullah, ini pentingnya kita betapa kita harus menyadari bahwa seorang wanita itu adalah memiliki fungsi yang sangat besar dalam kehidupan rumah tangga. Ini dua hal yang Bapak sebutkan tadi. Yang pertama adalah tentang, ya, peran seorang ibu, bahkan surga sangat dekat dengan kita kalau orang tua kita ridho, apalagi ibu kita ridho dengan kita. Yang kedua, efek buruk daripada tidak salehnya seorang ibu, terdapat banyak hal yang akan kita dapatkan, banyak tantangan yang akan kita hadapi di dalam pendidikan anak kita. Bayangkan, ya, anak kita dididik oleh ibu yang tidak baik, maka akan sangat mudah kita mendapatkan. Makanya ibu-ibu tolong bersabar, ya. Jangan sampai, ya, wanita-wanita yang ketika di rumah suaranya tinggi, keras kepada suami, tapi jika bertemu dengan orang di luar sana, suaranya lembut, suaranya sangat rendah dan sangat menghargai. Apabila berada di depan suami, dia berpakaian seperti, ya, apa adanya, tidak mempersiapkan diri, ya, tidak mempersiapkan diri. Tapi bila bertemu dengan orang di luar sana, dia berusaha menjadi tampil yang terbaik, bahkan mencari baju yang paling bagus, dan bahkan mungkin ia memiliki penampilan yang paling bagus. Maka tolong diingat, keindahan seorang wanita, ya, kesalehan seorang wanita diberikan yang paling berhak menerimanya adalah suaminya, bukan orang luar sana. Kecantikan itu adalah yang paling pertama adalah untuk pasangannya. Maka mari sama-sama kita belajar dalam agama kita, bagaimana ternyata kalau kita bekali diri kita, insya Allah kita akan mendapatkan banyak kebaikan dalam agama kita. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah berkahi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.